Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anakku sayang, hari ini kita akan membahas materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Buka halaman 73. Bukunya sudah disiapkan? Buka halaman 73. Ya, selamat datang Arfa Kavinda, Al-Fatih As-Safa. Sudah dibuka? Ibu minta Aljana Gendis membaca alinea pertama dari wacana halaman 73, pentingnya makanan sehat. Silakan dimulai Aljana. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Antara lain sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi makanan yang sehat itu tidak cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi besar dan siap untuk kita mempergunakan untuk berbagai aktivitas. Oke, terima kasih Aljana. Sekarang dilanjutkan oleh Malika. Nyalakan mic-nya. Baca ulang teks bacaan pentingnya makanan sehat. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karena penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan baik dan bergizi, maka yang disajikan hendak menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhan. Makanan antara lain berperan sebagai sumber energi tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat ganti sel-sel tubuh yang rusak dan sebagai pelindung organ-organ. Makanan yang bekerja juga mendukung agar tubuh tetap sehat. Kita perlu olahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah
jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan banyak. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pasti kita pun akan menderita. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut ini adalah sebuah poster iklan tentang pencegahan demam berdarah bersama beberapa teman untuk mengatakan Oke, terima kasih Malika. Baik, kita lihat ada berapa paragraf bacaan ini? Ada berapa paragraf? 5. 1, 2, 3. Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf ya. Di sini ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama, kalimat utamanya apa? Paragraf pertama, kalimat utamanya apa? Coba saya bisa. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Stop. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Sekarang kalimat penjelasnya. Ya, anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Yang baik dan bergizi, betul, itu 1. Kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas keduanya. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Siap. Apa kata kunci dari paragraf pertama ini? Ada yang bisa? Apa kata kuncinya dari paragraf ini? Ada yang bisa? Angkat tangan. Dibaca bukunya. Violet, nyalakan videonya. Nah. Ada yang tahu kata kunci dari paragraf pertama apa? Kata kunci apa sih? Satu kata atau 2 kata yang merupakan inti dari bacaan atau paragraf ini. Apa di sini? Pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Anak. Pertumbuhan siapa? Anak. Pertumbuhan anak usia 2 hingga 12 tahun. Ya, ini kata kuncinya pertumbuhan. Apa yang dibutuhkan oleh anak 2 sampai 12 tahun agar tumbuh dan berkembang dengan baik? Coba lihat bacaan di paragraf pertama. Apa yang dibutuhkan? Mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Iya, makanan yang baik dan bergizi. Jadi, anak usia 2 sampai 12 tahun agar tumbuh dan berkembang dengan baik membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Lihat di bukunya paragraf kedua. Apa kalimat utama
dari paragraf kedua? Yang bisa angkat tangannya? Ya, Naila. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Bagus. Kalimat penjelasnya? Iya, Muhammad Azdan. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang sebagai pelindung organ-organ tubuh. Baik, siap. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting, ya. Kata kuncinya apa di sini? Kata kunci di paragraf ini apa? Di paragraf kedua ini kata kuncinya apa? Ada yang bisa? Kata kuncinya, Stefani nyalakan kameranya. Apa kata kuncinya? Makanan ini, makanan kata kuncinya. Paragraf ini menjelaskan tentang makanan yang bergizi dan fungsinya. Kemarin waktu pertemuan di kelas sudah dijelaskan bahwa makanan bergizi yang dibutuhkan tubuh itu ada 5 macam. Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Naila. Nyalakan dulu mic-nya. Menyediakan protein, kalsium, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Iya. 5 zat makanan yang terdapat dalam gizi seimbang. Satu apa? Menyediakan protein. Karbohidrat. Gunanya untuk apa karbohidrat? Menyediakan energi. Menyediakan energi atau menghasilkan energi. Yang kedua, protein. Gunanya untuk apa protein? Ayo, kemarin Dara sama Papa guna protein. Yang kedua, protein. Aku enggak. Protein berguna untuk mengganti sel-sel yang sudah tua atau rusak. Itu fungsinya protein. Ada 2 macam protein. Protein apa saja? Hewani dan nabati. Protein hewani dan nabati. Pintar, Pito. Sekarang coba sebutkan protein yang berasal dari hewan atau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Sebutkan. Satu. Alida apa? Susu. Telur. Gendit apa gendit? Daging, Bu. Daging, oke. Selanjutnya apa lagi, Al-Fatih? Ikan. Busuk. Apa? Yang berasal dari hewan. Telur. Hah? Apa ya? Telur. Ikan, daging, apa lagi? Telur. Telur. Susu. Ya, apa enggak? Ikan. Udang. Apalagi protein yang berdasar Anaya? Anaya apa? Protein yang berdasarkan berasal dari hewan. Ayam. Ayam hidup apa ayam makan? Ayam panggang kata Bu Tilin. Oke, Violet nyalakan, Violet. Coba bukan contoh protein yang berasal dari hewan. Violet, sebutkan contoh protein yang berasal dari hewan.
Kenapa? Kena susu. Coba Fatir, bisa nggak Fatir? Ya nanti ulang lagi. Daging. Fatir. Hah? Ikan bukan, Bu? Ikan, boleh. Jadi semua yang berasal dari hewan itu adalah protein hewani ya. Contohnya tadi apa? Daging. Daging sapi, daging kambing, daging bebek, daging ayam, daging ikan ya. Itu protein hewani. Terus ada telur. Aduh ya. Telur. Nah, telur juga protein hewani. Terus susu. Susu juga protein hewani. Sampai situ paham? Nah, selain protein hewani, juga ada protein yang berasal dari tumbuhan. Ada yang bisa nyebutkan contohnya protein yang berasal dari tumbuhan? Ya, Naila. Tempe. Jagung. Ya, tahu, tempe. Talas. Kentang. Talas, Tempe. talas itu termasuk apa? Protein atau karbo? Karbohidrat. Karbohidrat. Jagung. Jagung, protein atau karbohidrat? Karbohidrat. Karbohidrat. Apa yang termasuk protein? Tempe, tahu, terus apa lagi? Oncom. Oncom. Oh, oke, oncom. Ada lagi? Jamur. Ya, jamur termasuk protein nabati. Ada lagi? Siapa yang suka tuh kalau tukang tahu lewat, kamu beli susunya? Susu kedelai. Kedelai. Itu susu yang berasal dari kacang kedelai ya. Nah, itu juga termasuk protein nabati. Baik, sekarang lihat paragraf ketiga pada buku. Ini ya. Apa kalimat utama dari paragraf ini? Akan tetapi makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Makanan yang sehat saja tidak cukup. Tuh ya. Kalau kalimat penjelasnya? Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara teratur. Iya. Agar tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Itu kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas kedua. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Kalimat penjelas ketiga. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi. Iya. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi. Masih panjang tuh kalimat ketiganya. Kita meningkatkan memori. Serta meningkatkan memori. Kalimat keempatnya, kalimat penjelas keempat. Jangan berolahraga jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Kata kuncinya apa di sini? Kata kunci paragraf ketiganya apa? Kata kuncinya apa? Olahraga. Olahraga, pintar. Baik. Sekarang buka halaman selanjutnya. Ya, lihat halaman 75. Lihat ya, halaman 75 yang ini. Ada bagan di bawah ini.
Ada bagan? Baik. Makan tidak teratur. Di sini penyebab gangguan sistem pencernaan. Di sini salah satunya makan tidak teratur. Tugas kalian tulis di buku besar bagian-bagian yang masih kosong. Apa saja? Penyebab, ya, penyebab gangguan sistem pencernaan. Apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan? Ini tadi contohnya sini tadi makan tidak teratur, ya. Selain itu apa saja di sini? Nah, selama mengerjakan tugas, kalian boleh keluar dari Google Meet. Nanti jam 10 kita gabung lagi di Google Meet. Tugasnya ini, buat tugas ini dulu. Ya. Terus kalian keluar dari Google Meet. Nanti jam 10 masuk lagi. Paham? Paham, Bu. Paham? Tugas selesai, kalian gabung lagi jam 10. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Lalu kerjakan tugasnya, nanti jam 10 Ibu periksa tugasnya. Iya, Bu. Paham? Iya. Baik. Selamat mengerjakan tugas. Ya. Yang ini ya. Oke, dah, sampai jumpa jam 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya,